astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pemirsa Ainis dimanapun saja berada, kita sudah melewati beberapa segmen dari kajian kita bersama dengan dua orang guru kita. Tadi ada Abi Amir Faisal dan juga Ustadz Alfian Hidayat. Sebelum Ustadz Alfian Hidayat melanjutkan kajian kita, buat Anda yang baru bergabung, yang kita bahas adalah tentang sifat munafik. Kita nggak ngomongin siapa, kita nggak ngomongin hanya pimpinan, tapi ini teguran buat diri kita. Tidak hanya ngomongin pejabat, tapi perenungan buat diri kita sendiri juga. Bahwa munafik ini sifat yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah pun dibahas, ya, itu tentang sifat munafik, dan dibikin khusus lagi, ya, ada surah khusus lagi, surah Al-Munafikun. Nah, kita kaji sifat munafik ini. Untuk kajian selanjutnya sama-sama kita simak bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Baiklah segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan pula segenap para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fajri yang mudah-mudahan senantiasa kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan mengenai surah Al-Munafikun, sekarang memasuki ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kira-kira ini ibu-ibu udah pada siap apa belum? Siap apa belum? Siap ngapain? Di ayat tersebut itu mengingatkan kepada kita semua nih, bahwasanya jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda untuk beramal, untuk berinfak dan untuk bersodakoh. Jangan. Sebab kenapa? Itu sudah menjadi perintah dari Allah buat kita semua. Yang mana rezeki yang Allah berikan kepada kita itu amatlah banyak. Kalau kita hitung-hitung enggak bakal mampu kita ngitung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bener apa bener? Makanya Allah memerintahkan tuh di dalam Al-Quran di surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kita disuruh untuk berinfak dari rezeki yang telah Allah berikan. Jangan sampai nih, mohon maaf ya, ketika masih hidup, duit punya, harta punya, kagak mau pisan berinfak, kagak mau pisan bersedekah. Ujung-ujungnya entar pas giliran mau mati baru udah ngajog. Ngerti ini ngajog? Ngajog ngerti apa kagak? Kagak, ngajok. Orang sini orang Jakarta Selatan ya? Iya, bukan orang. Allah. Emang bahasa orang mana? Orang komplek. Ini ngajok nggak ngerti ngajok? Kagak ngerti. Oh iya, ini orang Jakarta Selatan yang kalau ngomong ujungnya pakai ya? Iya. Iya jadi iye. Kemana jadi? Kemana? Kesono jadi? Kesane. Lah kagak enak banget. Pok mau kemana? Mau ke sone? Kagak diantak urusan ini mah. Ngajok itu artinya nyesel. Bu, maaf Bu, ini bahasa Betawi, bahasa Bekasi. Bahasa Bekasi. Bekasi. Saya emang brojol di Bekasi. Kecil Bekasi, gede di Bekasi. Makanya huruf bahasa begini ya Pak ya. Jangan disamain sama bahasa Jakarta. Alhamdulillah. Lileh lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh jangan sampai nyesel. Duit punya, harta punya, kagak mau pisan tuh dikeluarin buat sedekah. Pas giliran mati, kan di Quran dikatakan seperti itu. Laula akhortani ila ajalin qorib. Tunda dulu ngapa ini bentaran, bahasa kita begitu tuh. Tunda dulu bentaran ini, emang mau ngapain? Fa asaddaqa, ini saya mau sedekah. Wa akum minas solihin, supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Lah kalau udah mati mah gak bakal bisa hidup lagi.
Makanya ini mengingatkan kepada kita, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih banyak rezeki, keluarin tuh harta, yaitu untuk berinfak dan bersodako. Kita kan sadar semua kita bakalan mati ya. Coba dah di sini saya mau tanya, angkat tangan yang kagak mau mati. Ada apa kagak yang kagak mau mati? Berarti pada mau mati semua. Mau jawab takut salah. Angkat tangan salah, turun salah. Ngerti jawab entar pulang dari sini. Iya makanya. Kan kita sadar kita bakal mati ya po ya. Waktunya kapan kita kagak tahu. Lagi ngapain kita kagak tahu. Di mana kita kagak tahu. Tapi kalau kita mengacu kepada sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bilang umur umat antara 60, ada di sini umurnya 60 ada. Yang 70? Ada. Yang 15 ada? Pakai A2. Kelihatan di depan udah sepuh semua. Kalau ngikutin nih ya, kalau ngikutin umur Rasulullah, beliau wafat di tahun ke-63 tahun tuh beliau tuh. Makanya bagi ibu-ibu yang sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan. Udah makan yang enak-enak udah. Jalan-jalan kemana ge? Lah iya, ongkon emang tinggi bang sebulan lagi. Mudah-mudahan biar pada berkah umurnya. Al mautu ya'ti bagtatan bu. Mati mah datangnya ujug-ujug. Tuh apalagi ujug-ujug dah tuh ya. Apaan bu ujug-ujug? Bahasa mana itu ujug-ujug? Tuh ngerti tuh. Ngerti ya. Sobat komplek. Oh, iya. Ini ngerti orang Jaksel. Mati mah datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang pagi-pagi masih ngobrol sama kita. Siang-siang dia jiun. Dia rojiun. Rojiun. Tiba-tiba dia siang mati. Ada kan gitu ya? Ada ya? Siang-siang masih ngobrol sama kita. Sore-sorenya dia jiun. Itu mah biasa bu. Yang luar biasa sore-sorenya jiun. Malamnya ngobrol sama kita. Manfaatin di sisa umur kita ini untuk terus beramal soleh. Karena amal soleh teman setia kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bu, bener ya umur nggak ada yang tahu ya bu ya. Bener apa bener? Masya Allah, pagi ketemu, tahu-tahu siangnya udah jiun. Yang ngeri itu ya bu ya, pagi siangnya jiun, malamnya ngopi sama kita. Bisa aja Ustadz. Siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Allahu Akbar Allah. Silakan ya Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila dari Majelis Taklim Darussalam Ragunan. Saya akan bertanya Pak Ustadz, yang pertama, apakah infak itu hanya untuk orang-orang yang kaya atau yang punya uang lebih? Bagaimana dengan orang yang uangnya sedikit atau uangnya pas-pasan buat beli beras, pas-pasan buat beli cabai, itu gimana? Pas-pasan mau beli mobil, toto ada duitnya, pas-pasan mau beli rumah. Itu mah banyak. Kemudian juga bagaimana cara mengamalkan ayat itu dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak menyesal untuk nantinya. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, fadal. Bahwasanya di ayat itu bukan perintah khusus. Bukan perintah khusus hanya kepada orang-orang yang banyak duit, bukan. Tapi itu perintahnya umum. Yang kaya disuruh berinfak, yang kurang kaya disuruh berinfak. Saya nggak mau nyebut kurang kaya ya, nggak mau nyebut miskin, ngerinya ntar jadi doa lagi ya. Yang kaya disuruh berinfak, yang kurang kaya disuruh berinfak. Yang namanya infak itu bukan hanya dengan duit, bukan hanya dengan harta, bukan. Dengan tenaga pun bisa, dengan pemikiran pun bisa.
Padahal nih ya udah jelas-jelas kan. Kita nih selaku umat Rasulullah SAW, kata baginda Nabi, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodakoh. Kita nih nggak bisa sedekah pakai duit, senyum aja udah. Senyum. Senyum ngapa sih Bu senyum? Romannya ini lagi kayak begini masih cemberut aja. Lah utang maling aja dipikirin dulu ngapa? Iya, Roman masih cembedut aja. Ya senyum. Tuh senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodako. Tapi jangan sembarangan senyum. Ntar lagi dewekan, senyum. Ketemu tiang listrik, kata orang sejak kapan dia begitu tuh. Jadi orang yang belum kaya duit pas-pasan bisa berinfak begitu. Harus pakai uang nggak? Nggak harus kan? Nggak harus pakai uang. Pakai uang ya. Pakai tenaga juga masuk infak juga. Masuk infak. Sodakoh ya, Sodakoh juga. infak ya gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu. Jadi yang namanya, tadi saya ulas sedikit ya, bahwa yang namanya sifat munafik itu ada yang i'tiqadi ya, dan juga ada yang amaliyah. Yang i'tiqadi itu tadi keimanannya, ngaku beriman agama Islam, tapi begitu ketemu sama temennya dia bilang, gue bukan orang Islam, cuman pura-pura doang. Nah itu yang munafik. Tapi yang kalau amali tadi yang sifat-sifatnya ngikut semua, berkata dia bohong, berjanji dia ingkar ya dan lain sebagainya ya. Itu sifat-sifat yang amali. Nah pertanyaannya adalah gimana cara mengobati penyakit munafik kalau kita merasa ternyata saya ada nih ya nifak amalianya ya. Amalinya ada, nifak amalinya. Jangan kemana-mana, kalau mau tahu jawabannya tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.